Oke, silakan dulu. Baik, saya ucapkan selamat sore bagi kita, bagi saudara-saudara yang berada di New Jersey, dan saya ucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara yang berada di Indonesia atau di tanah air. Dan terima kasih kita sudah datang bersama-sama untuk belajar bersama-sama dari sekolah sahabat kita yang pelajaran yang kedua. Pada saat ini, saya Jamintan Syota akan menjadi host untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara sekolah sahabat kita, pembahasan sekolah sahabat, kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial yang selalu dibawakan oleh saudara-saudara kita yang menyumbangkan talentanya di dalam pelayanan Tuhan. Baik, Dek, lagu spesial.
Baik, terima kasih kepada trio yang sudah dibawakan oleh saudara-saudari kita yang selalu membawa pekabaran dalam lagu yang untuk mensupport media ministry dari Fisdak. Baik, saudara-saudara, kita akan dua buka yang dilayangkan oleh Ibu Pendeta Muda Tulus Nainggolan dari Colorado. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur padamu atas pimpinanmu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai karena jalan pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan Kau bersama-sama dengan kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami dapat mendengarkan dan memperoleh hikmat, memperoleh berkat-Mu, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, Om Jamintan Siotang yang akan membawakan pelajaran ini, biarlah Engkau mengurapi dia dengan roh suci dari surga, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami berada Tuhan, yang dapat mendengarkan program ini, biarlah kami semua dipenuhi dengan kuasa roh suci, sehingga kami dapat memperoleh berkat panjang acara ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Biarpun saudara-saudara pergi ke Colorado, tetap juga selalu ditugaskan untuk ambil bagian dalam pelajaran sekolah sahabat kita dengan doa. Baik, saudara-saudara, kita masuk saja kepada seri pelajaran kita yang 1 triwulan ini. Judul besarnya adalah Istirahat dalam Kristus. Istirahat dalam Kristus. Dan judul kedua yang kita pelajari pada saat ini, kita masuk kepada pelajaran yang kedua yang berjudul gelisah dan memberontak. Ada dua kata yang kita pelajari begini yang di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, kalau saya sudah sepertinya baca tadi banyak di sini dikatakan seperti kembar kata ini. Tetapi saya lihat bahwa kata ini sebetulnya seperti kakak adik, bukan kembar. Gelisah dan memberontak, karena gelisah akan meningkat kepada apa? Memberontak. Jadi seperti ada tingkatan, tapi tergantung bagi kita bagaimana kita menginterpretasikannya. Baik, saudara-saudara, kalau ditanya mungkin kepada kita pekerjaan apa yang sangat membosankan dan menggelisahkan. Mungkin banyak di antara kita yang jawaban yang paling banyak kita lihat adalah menunggu. Saudara-saudara, pekerjaan menunggu yang sangat menjengkelkan, membosankan, dan membuat kita gelisah. Membuat kita gelisah. Lihat saja kalau umpamanya anak-anak kita yang mungkin yang biasanya sudah pulang dari sekolah umpamanya jam 2, tetapi sudah jam 3, jam 4 belum tiba di rumah. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana kegelisahan orang tua menunggu anak ini yang sudah seharusnya sampai di rumah pada saat yang sudah biasanya datang, tetapi belum tiba. Kemudian kadang-kadang kita mengorder barang yang sudah pada saat kita mengorder online umpamanya sudah harus tiba dalam jangka 3 hari. Kemudian sudah 3 hari, 4 hari belum tiba. Kita gelisah dan mulai mulai perasaan jengkel di dalam hati kita. Kemudian dikatakan, kemudian kalau kita janjian dengan orang lain, kita sudah berjanji di tempat ini harus ada jam sekian. Tiba-tiba orang yang kita tunggu-tunggu belum datang. Kita kita gelisah, apa yang terjadi? Dan kadang-kadang kita meningkat dari kegelisahan itu menjadi satu pemberontakan. Saudara-saudara tahu bahwa gelisah dan memberontak itu adalah karena berfokus pada hubungan antara keberdosaan sifat manusia kita yang telah jatuh dan kekurangan damai batin. Saudara, kegelisahan itu adalah gerutu ketidakpuasan terhadap kehidupan. Kegelisahan bertikai melawan keadaan kehidupan ketika semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kadang-kadang kalau kita mengharapkan seperti ini,
Tetapi apa? Yang terjadi seperti ini umpamanya. Tidak seperti yang kita harapkan, kita merasa apa? Gelisah. Kegelisahan dan pemberontakan menghasilkan keputusan-keputusan yang gegabah dan konsekuensi yang mengerikan. Kadang-kadang karena kita putus asa, kita gelisah, lalu apa? Kita membuatkan keputusan yang kadang-kadang orangnya sudah dalam apa? Yang kita tunggu-tunggu sudah dalam perjalanan, karena kita sudah gelisah untuk menunggu mereka apa? Kadang-kadang kita apa? Kita tinggalkan. Sehingga kadang-kadang dalam waktu hitungan menit saja, orang yang kita tunggu itu apa? Sudah tiba di tempat yang kita janjikan, yang kita berjanji. Saudara-saudara, kita kadang-kadang membuat apa? Keputusan yang apa? Tergesa-gesa. Itulah akibat daripada kita gelisah. Saudara, tahukah saudara pada tahun 2004 itu ya, bulan Desember itu, yang ketika tsunami terjadi di daerah Asia, termasuk Indonesia, termasuk Thailand, dan termasuk Sri Lanka. Saudara-saudara, dalam banyak para biologis membuat suatu observasi pada saat itu, melihat bahwa binatang dan binatang liar di sana sepertinya tahu akan apa yang akan terjadi sebelum tsunami itu datang. Mereka melihat bahwa banyak binatang ini berperilaku aneh. Menunjukkan apa? Perilaku aneh. Mereka gelisah dan banyak yang dikatakan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Nah, ini yang terjadi di observasi data yang saya dapatkan di Sri Lanka. Menurut saksi mata yang memperlihatkan bahwa binatang-binatang ini memperlihatkan kegelisahan. Dikatakan, karena kita tahu bahwa di Sri Lanka banyak gajah, dikatakan gajah-gajah ini berteriak. Gajah-gajah ini berteriak, dan mereka itu lari ke tempat yang lebih tinggi. Lari ke tempat yang tinggi. Jadi diperhatikan juga, dikatakan ada banyak anjing-anjing yang biasanya suka keluar rumah, tetapi ini mereka tetap di dalam rumah. Mereka menolak. Kadang-kadang katanya dibawa mau jalan-jalan, anjing ini menolak. Dan kemudian dikatakan mereka perlihatkan burung-burung bangau. Kita tahu bahwa burung bangau ini biasanya di rawa-rawa, di tempat yang rendah. Tetapi katakan banyak perpindahan, mereka lihat bahwa burung-burung bangau ini pindah dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Dikatakan ada binatang-binatang yang ada di kebun binatang ini juga dikatakan mereka berlarian ke tempat aman sebelum tsunami ini datang. Mereka sudah gelisah. Mereka gelisah. Mereka percaya binatang ini memiliki satu indera yang keenam, yaitu panca indera yang tajam untuk mendengarkan dan untuk bisa merasakan vibration. Yaitu kita tahu bahwa sebelum tsunami itu adalah karena akibat daripada meletusnya gunung di dasar laut. Jadi sebelum tsunami datang sudah ada vibration. Jadi mereka manusia tidak mengetahuinya, tetapi binatang sudah mengetahuinya, karena mereka ada indera yang bisa merasakan getaran-getaran yang ada pada saat itu. Nah, saudara-saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada juga contoh-contoh tentang bagaimana tentang perasaan kegelisahan daripada binatang ini. Nah, saudara-saudara, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yang ayat temanya terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat 11 berbunyi demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, selama berabad-abad banyak orang telah melaporkan keanehan, perilaku gelisah pada anjing dan hewan peliharaan lainnya sebelum terjadi gempa bumi besar. Para ilmuwan ini kini telah menetapkan bahwa hewan mampu mendeteksi gelombang seismik gempa pertama, gelombang tekanan yang tiba sebelum gelombang guncangan sekunder. Ini mungkin menjelaskan mengapa hewan dilaporkan bertindak bingung atau gelisah.
tepat sebelum tanah mulai bergetar. Beberapa hewan seperti gajah dapat merasakan gelombang suara dan getaran frekuensi yang rendah dari guncangan yang tidak didapat dideteksi manusia sama sekali. Dikatakan bahwa beberapa menit sebelum gempa berkekuatan 5,8 yang melanda wilayah Washington DC. Ini terjadi di Amerika Serikat yang belum lama ini, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2011. Yang tadi contoh yang di daerah Sri Lanka dan di daerah negara kita Indonesia itu 2004. Ini terjadi pada 2011. Beberapa hewan ini menurut observasi di kebun binatang Institusi Nasional Smithsonian mulai bertingkah aneh. Ini mereka observasi di kebun binatang di Washington DC. Di antara mereka adalah hewan lemur yang mulai berteriak keras sekitar 15 menit sebelum tanah mulai bergetar. Jadi saudara-saudara, ini sebelum tanah bergetar 15 sebelumnya, ini gajah-gajahnya apa? Sudah mulai merasakan keanehan. Nah, di dalam pelajaran pekan ini kita akan belajar beberapa contoh kegelisahan manusia yang aneh yang ditimbulkan bukan karena bencana alam. Bukan dari bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, melainkan oleh sikap dasar keberdosaan manusia yang jatuh, yang tidak beristirahat. Jadi kalau para binatang-binatang yang diobservasi ini, mereka gelisah karena apa? Bencana alam. Tetapi dikatakan kita akan pelajari dalam 1 minggu ke depan ini bahwa sikap dasar kegelisahan manusia itu bukan karena bencana alam, tetapi melainkan oleh sikap dasar keberdosaan manusia yang jatuh, yang tidak beristirahat dalam apa yang Kristus tawarkan kepada semua orang yang datang kepadanya dalam iman dan penurutan. Jadi dikatakan bahwa sikap kegelisahan kita itu adalah karena sifat keberdosaan kita yang tidak dikatakan yang tidak taat kepadanya dalam iman dan penurutan. Nah, saudara-saudara, dalam pada minggu ini kita akan melihat bagaimana contoh-contoh dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel di dalam perbudakan, di dalam kerja paksa di Mesir, mereka itu gelisah. Mereka selalu karena kegelisahan mereka, karena mereka di dalam perbudakan ini mengalami suatu penderitaan yang banyak. Mereka apa? Berdoa kepada Tuhan. Di dalam segala menanti sampai selama mereka berdoa ini, mereka apa? Mereka juga gelisah. Gelisah menantikan kapan mereka apa? Bisa dilepaskan. Nah, setelah mereka dilepaskan, doa mereka dijawab oleh Tuhan, mereka dalam mengadakan apa? Perjalanan. Nah, sementara pada saat mereka mulai mengadakan perjalanan ini, mereka gembira bahwa mereka merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, bagaimana doa mereka dijawab Tuhan selama dalam perbudakan ini. Sekarang mereka apa? Sudah lepas mengadakan apa? Perjalanan dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara, begitulah hidup manusia ini. Mereka saja baru meninggalkan tanah Mesir. Baru di dalam 1 tahun pertama saja, mereka sudah mulai apa? Sudah mulai gelisah. Kapan mereka apa? Sampai kepada tanah perjanjian ini. Mereka sudah mulai dari kegelisahan mereka selalu komplain kepada Musa. Mereka komplain kepada Tuhan. Kenapa mereka membawa mereka di dalam perjalanan ini yang memberikan apa? Membuatkan mereka kesengsaraan mereka. Padahal selama dalam perjalanan mereka itu apa? Tuhan menunjukkan pimpinannya. Pada siang hari Tuhan menyediakan tiang awan untuk melindungi mereka apa? Dari terik matahari di dalam perjalanan. Pada malam hari mereka mendapatkan apa? Tiang api untuk menerangi di dalam perkemahan mereka. Tuntunan Tuhan di dalam perjalanan ini, Tuhan menyediakan semuanya. Kesegaran dari terik matahari,
Dan Tuhan menyediakan segala kebutuhan, kebutuhan makanan yang cukup dengan gizi yang paling super. Saya pikir adalah makanan yang Tuhan sediakan adalah memiliki apa? Gizi yang komplit. Gizi yang komplit. Bukan seperti gizi makanan kita yang sekarang ini, walaupun kita makanan-makanan kita seperti makanan-makanan itu tidak ada bandingannya dengan apa? Makanan yang Tuhan apa? Sediakan. Karena kita tahu bahwa makanan yang Tuhan sediakan itu adalah apa? Suatu makanan yang menyehatkan di dalam kehidupan. Tetapi apa? Mereka lupa. Mereka di dalam kegelisahannya itu yang menimbulkan pemberontakan. Mereka teringat kepada apa? Kepada makanan-makanan di tanah Mesir. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka di dalam tanah Mesir itu mereka apa? Di dalam perbudakan, mereka dikerja paksa. Tetapi mereka lupa akan pimpinan Tuhan di dalam perjalanan mereka, mulai dari mereka dikeluarkan dari tanah Mesir dan terlebih lagi saudara-saudara ke dalam ketika kita lihat di dalam saudara-saudara bisa baca berikutnya ini dalam kitab buku Bilangan, kitab Bilangan. Nah, ketika hampir sampai di tanah perjanjian, ketika mereka hampir sampai, ini sudah mulai dari mereka di tanah Mesir, sudah dalam perjalanan, mereka tetap apa? Selalu gelisah, selalu gelisah. Nah, ketika mereka hampir di tanah perjanjian, Musa mengirimkan, kita tahu ceritanya bahwa Musa mengirimkan 2 pengintai, Kaleb dan Yosua. Saudara-saudara, apa sebetulnya tempat yang mereka intai itu? Saudara-saudara, tempat yang mereka intai itu adalah sebenarnya tempat yang sangat bagus, sangat subur. Kita tahu berapa tanahnya yang sangat subur dari mereka membawa apa? Hasil daripada buah anggur yang apa? Buah anggur yang mereka tandanannya dikatakan apa? Mereka sangat berat. Saya belum pernah lihat tandanan anggur yang bisa yang seberat itu yang diceritakan di dalam Alkitab. Saya ada pohon anggur di belakang rumah saya, tapi buahnya cuma kecil-kecil, tandanannya kecil-kecil, apa gitu. Tidak. Jadi setelah saya baca cerita ini, saya bandingkan dengan pohon anggur yang ada di belakang rumah saya, tidak ada bandingannya. Tetapi itu menceritakan bagaimana kesuburan tanah itu. Dan juga dikatakan di sana bahwa tetapi pengintai ini sangat jujur. Dia tidak menceritakan bagaimana kesuburan tanah itu, tetapi dia juga menceritakan bagaimana semua apa? Karena Musa menginstruksikan kepada kedua pengintai ini untuk mencatat, mengamati secara teliti keseluruhan bagaimana wilayah ini untuk dilaporkan. Dikatakan bahwa tembok-tembok yang apa? Yang sangat besar, yang sangat kokoh. Yang sangat kokoh. Kemudian dikatakan, oh, keadaan orang di sana itu, besar-besar. Dikatakan apa? Dikatakan di sini mereka itu seperti apa? Manusia raksasa. Karena apa? Mereka itu tinggi badannya apa? Tegap-tegap. Nah, mendengarkan ini, mereka apa? Ketakutan. Dikatakan bahwa mereka ini apa? Akan mati juga apa? Akan mati juga di tanah Kanaan ini. Mereka lupa pimpinan Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan yang sanggup melepaskan mereka dari tanah Mesir, dari kerajaan Firaun, dan mereka lupa bahwa pimpinan Tuhan di dalam masa perjalanan ini yang sudah menyediakan semuanya, tiang awan yang sepertinya kita tinggal di rumah apa? AC yang tidak panas. Tuhan memberikan, tidak perlu kita membuat generator karena Tuhan memberikan apa? Tiang api. Kita tidak perlu untuk apa? Menanam dan selama perjalanan ini menanam atau menuai karena Tuhan memberikan apa? Mana yang sudah tersedia. Tinggal ambil untuk diolah sesuai dengan kebutuhan yang memiliki gizi yang komplit. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel ini kalau kita bikin paralelnya di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita hanya mencela orang-orang Israel dalam perjalanan ini. Kadang-kadang kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita sampai menantikan kedatangan Yesus adalah hal yang sama. Ada hal yang sama.
Kadang-kadang kita sering khawatir di dalam kehidupan kita tentang perlindungan Tuhan. Janji-janji Tuhan di dalam Alkitab begitu banyak yang memberikan janji tentang perlindungan Tuhan. Kita sekarang sudah berada di dalam akhir zaman. Kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Boleh jadi kita seperti bangsa Israel yang sudah hampir memasuki tanah Kanaan. Tetapi mereka melihat suatu tembok di depan mata mereka yang menjadi penghalang. Mereka lupa akan pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita melihat bahwa kerajaan sudah dekat, tetapi banyak tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Setan bekerja keras untuk mengalihkan pandangan kita bahwa kerajaan surga itu tidak mungkin kita bisa dapati. Kita gelisah di dalam, sehingga kadang-kadang kita mengadakan pemberontakan. Tuhan, kenapa ini terjadi bagi kita? Kenapa ini terjadi bagi kita? Saudara-saudara, di dalam Yohanes, ya, dalam ayat penutup kita pada saat ini dalam Yohanes, saya baca di dalam Yohanes 14 ayat 4. Yohanes 14 ayat 4, ayat 1 sampai dengan ayat 3, ayat yang lazim, yang saya pikir saya ingin ini pada waktu anak-anak ini sering diajarkan bagi kita dalam kelas anak-anak. Dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus mau kita bersama-sama dengan Dia di suatu tempat yang sudah disediakan. Saudara-saudara, jangan biarkan tantangan hidup yang ada di depan kita seperti tembok yang kita tidak bisa tembus. Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Kita jangan lupa pimpinan Tuhan di masa-masa yang lalu kepada umat-umatnya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat hafalan kita, semuanya itu telah menimpa mereka. Kenapa? Apa yang kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 10 itu adalah hukuman-hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel yang sampai mereka banyak mengalami kematian karena dihukum oleh Allah, karena mereka melawan, memberontak kepada Tuhan. Itulah dikatakan di sini, semua ini telah menimpa mereka. Yaitu selama dalam perjalanan itu kita ketahui banyak bangsa Israel yang mati dalam perjalanan karena dihukum oleh Tuhan. Sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara, kita sudah diperingatkan. Di dalam ayat ini kita diperingatkan bagaimana konsekuensi daripada pemberontakan itu. Konsekuensi dari pemberontakan itu. Saudara-saudara, kita biarlah pelajaran 1 minggu ini kita akan pelajari dari hari ke hari yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung secara detail yang memperkuat kerohanian kita untuk menguatkan kerohanian kita bahwa betapa besar pun tantangan yang ada di depan kita, Tuhan lebih besar. Sudah terbukti dari pimpinan Tuhan di masa lalu sampai sekarang ini, dan Tuhan akan tetap menuntun kita sampai Maranatha. Inilah pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya kita dapat merasakan firman ini dan kita menjadi suatu pegangan dalam hidup kita bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Baik saudara-saudara, inilah yang saya bisa sampaikan pada hari ini, dan tentunya ada banyak mungkin tambahan-tambahan dari
saudara-saudara yang Zoom, terutama saya minta mungkin ada tambahan dari pendeta senior, pendeta Rantung, kalau ada tambahan atau saudara-saudara yang lain untuk kita bisa sharing bersama-sama. Baik, ada dari Zoom atau pendeta. Oke, itu sangat penting sekali, di mana seperti katakan tadi bahwa umat Israel sudah di perbatasan, Ya. tinggal menyeberang Sungai Yordan, tetapi akhirnya mereka terputar lagi sampai 40 tahun, dan semua yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, semuanya meninggal di padang belantara ini. Dan akhirnya itu disebabkan oleh karena 10 utusan. Sebenarnya Musa mengirim 12 utusan, tapi 10 utusan bawa kabar yang sangat menakutkan. Tetapi Joshua dan Kaleb memberikan kekuatan, sehingga dari umur yang 20 tahun ke atas keluar dari Mesir, hanya Joshua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih, bagus sekali pekabarannya. Kiranya kami semua akan tiba di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Amin. Amin, pendeta. Terima kasih tambah penjelasannya. Terima kasih. Inilah menjadi harapan kita untuk tiba di tanah perjanjian itu. Amen. Baik, mungkin ada tambahan dari Zoom atau dari live stream, Dede? Nggak ada tambahan dari live stream. Alright, oke. Baik ya, terima kasih. Saya percaya bahwa pelajaran ini akan kita pelajari lebih detail lagi setiap hari yang akan dibawakan oleh pendeta jemaat kita, pendeta Stephen Rantung. Dan untuk saat ini karena ini adalah mungkin pendahuluan, belum terlalu banyak tambahan-tambahan karena pelajaran depan ini yang lebih sangat menarik lagi untuk kita pelajari yang berguna dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita datang kepada bagian kedua dalam acara kita, yaitu sesi doa. Dan pada saat ini adalah saat yang teduh untuk berdoa, membawakan segala pergumulan kita ataupun mengucapkan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kita, yang kita sudah rasakan di dalam kehidupan kita. Mungkin bagi ada saudara-saudara yang hal-hal yang kita perlu doakan untuk kita bawakan kepada Tuhan, boleh angkat tangan atau ada mungkin dari teks, kami persilakan. Saya tahu ada beberapa yang sudah kita doakan selama ini, seperti Ibu Siana Laluan sudah sementara pemulihan, sudah kembali di rumah tadi, dikatakan bahwa kita tetap doakan dalam proses pemulihan ini. Dan juga mungkin saudara-saudara juga bisa doakan di rumah. Bagi saudara-saudara yang ada di Zoom juga, seperti pendeta Senewe di Indonesia sedang berada di rumah sakit, dan kita juga perlu doakan saudara-saudari dalam doa-doa saudari dalam kebaktian rumah tangga. Dan juga ada adik kami Alden Siotang yang sudah menjalani kemoterapi kemarin hari Jumat, dan kiranya obat-obat yang didapatkan menjadi satu pemulihan alat-alat Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara lain dari kita yang perlu doakan. Iya, pandemi yang lebih hebat sekarang ya. Oke. Alright, masih ada, Dek? Oke. Baik, saudara-saudara, kalau tidak ada lagi, tentunya saudara-saudara juga berdoa bagi saudara-saudara kita, dan inilah saatnya kita akan dalam saat teduh kita untuk berdoa untuk membawakan segala pergumulan kita dan juga ucapan terima kasih kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita ambil sikap untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Segala puji kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Karena besarlah kuasa-Mu bagi kami. Sepanjang hari Sabat Tuhan yang suci Tuhan, kami merasakan istirahat yang sejati. Kami sudah beristirahat dari pekerjaan kami. Dan kami beristirahat bersama Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Kami sangat dilegakan akan firman Tuhan. Akan firman Tuhan yang kami dengarkan. Sering kami merasakan sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kami. Tetapi melalui pengalaman-pengalaman daripada Raja Daud yang berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sebenarnya mendengarkan doa kami. Maksud kami Daniel. Kiranya Tuhan pada saat ini ada banyak doa-doa yang kami akan layangkan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang bersama dengan kami pada saat ini akan mendengarkan doa-doa kami ini. Kami khusus Tuhan berdoa dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada Ibu Shana Laluan yang sudah Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi tetap masih dalam pemulihan kesehatan yang sudah berada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat bagi Ibu Laluan dan juga keluarga, terutama yang merawatnya. Berikan ketabahan di dalam semua orang-orang yang terdekatnya. Karena lingkungan-lingkungan yang sangat membangun akan menolong di dalam pemulihan ini. Kami juga Tuhan berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Senewe yang sedang terbaring di rumah sakit pada saat ini. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini mengabdikan dirinya di masa tugasnya di dalam pelayanan Tuhan. Sekarang hamba-Mu ini mengalami kesehatan yang terganggu. Tuhan, kami tahu bahwa keinginan dari pendeta ini adalah suatu kekuatan. Kami serahkan Tuhan kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Terutama kerohaniannya yang selalu tertuju kepada Tuhan, keluarga yang merawat memberikan, sekiranya Tuhan memberikan kesabaran di dalam untuk merawat, menyemani, memberikan semangat kepada pendeta ini. Kami juga berdoa bagi adik kami Alden Siotang yang dalam perawatan, yang baru saja mengalami mendapatkan obat. Kiranya obat yang didapatkan ini menjadi satu kekuatan. Tetapi ini adalah obat ini adalah satu alat yang Tuhan berikan, karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber kesehatan. Kami juga Tuhan berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, di tanah air, yang pada saat pandemi ini yang sedang di puncak-puncaknya, kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada orang-orang untuk menjaga kesehatan mereka, mengikuti protokol-protokol kesehatan, memberkati apa saja yang mereka gunakan untuk membuat kekuatan di dalam tubuh mereka. Tuhan, berkatilah mereka ini di dalam segala pergumulan kehidupannya. Kami juga Tuhan berdoa bagi silent request dari saudara kami Bapak Lalaki yang mendoakan segala pergumulan di dalam keluarga. Kiranya Tuhan di dalam doa-doanya apa saja yang dibutuhkan dan pergumulan kehidupannya, kiranya Tuhan memberkati kita, berkati keluarga ini. Banyak juga Tuhan saudara-saudara kami yang hadir pada saat ini di dalam acara sekolah sahabat ini, di acara Zoom maupun live streaming ini. Berkatilah mereka Tuhan. Boleh saja mereka ini mengalami pergumulan kerohanian, pergumulan kesehatan, pergumulan di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan anak-anak. Tuhan, hanya kepadamu lah kami datang Tuhan, tempat mengadu kami. Karena Tuhanlah yang kami tahu yang akan sumber daripada kekuatan bagi kami. Tuhan, sedengkanlah telingamu untuk mendengarkan doa kami pada saat ini.
Pada saat ini juga kami tidak lupa Tuhan mendoakan saudara kami yang senior citizen di dalam jemaat kami. Di masa tuanya ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dan terlebih iman dan juga tempat-tempat keluarga mereka yang selalu memberikan support di dalam kehidupan mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan hamba-Mu, Pendeta Senior Alex Rantung, dan ibu dan keluarganya. Tuhan di dalam pelayanannya selama ini, kiranya Tuhan juga tetap memberkati di dalam pelayanannya di mana dia berada di masa tuanya ini. Kami juga Tuhan mendoakan Pendeta Muda Tulus Nenggolan yang sedang dengan keluarga yang sedang berada berkumpul di Colorado. Kiranya Tuhan beserta dengan keluarga dan juga keluarga-keluarga yang di sana dan juga perjalanannya pulang ke New Jersey. Kami juga berdoa kepada pendeta jemaat kami, Pendeta Stephen Rantung, kiranya Tuhan memberikan akal budi dari surga. Karena kami tahu bahwa akal budi dari surga lah yang dapat menuntun pendeta ini untuk memberikan menuntun kebijaksanaan untuk memimpin jemaat ini untuk tetap umat-umatnya yang setia, yang dapat bekerja untuk dilatih untuk membawakan firman Tuhan kepada semua orang. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih akan firman Tuhan pada saat ini yang memberikan kepada kami bahwa kegelisahan dan pemberontakan adalah karena akibat dari kami tidak beristirahat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bagaimana pimpinan Tuhan kepada di masa-masa perjalanan, di masa-masa tawanan bangsa Israel, di masa perjalanannya, dan Tuhan memberikan peringatan kepada kami pada ayat kami yang sudah bacakan bahwa semuanya itu adalah peringatan yang untuk kami yang hidup pada zaman ini. Kiranya peringatan itu juga Tuhan kami ingat bahwa pimpinan Tuhan ada bagi kami, walaupun tantangan hidup yang ada di depan kami, bahwa Tuhan lebih besar yang bisa mengalahkan segala tantangan ini. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah kami semuanya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara sudah bersama kami. Kiranya pelajaran Sekolah Sabat ini menjadi suatu berkat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat malam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Rantung. Thank you.